Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyadz Rahmatullah akan mempresentasikan materi radiasi elektromagnetik. Mari kita saksikan. Pada segmen kita akan bahas yang pertama adalah spektrum elektromagnetik, kedua sumber radiasi elektromagnetik, yang ketiga pemanfaatan radiasi elektromagnetik, dan yang keempat bahaya radiasi elektromagnetik. Apa sih pengertian radiasi elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Sementara itu, radiasi elektromagnetik merupakan radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Beberapa gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh sumber dengan ukuran nuklir atau atomik, di mana berlaku fisika kuantum. Maxwell mengembangkan 4 persamaan yang menjadi dasar teori elektromagnetik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, muatan listrik menghasilkan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Gauss. Yang kedua, magnet selalu memiliki dua kutub. Ketiga, medan magnet dihasilkan oleh arus listrik atau perubahan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Ampere. Yang keempat, medan listrik dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang dinyatakan dalam hukum Faraday. Pertama, spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri atas 7 macam gelombang yang dibedakan berdasarkan frekuensi serta panjang gelombang, tetapi cepat rambat di ruang hampa adalah sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Frekuensi gelombang terkecil adalah gelombang cahaya serta panjang gelombang terbesar, sedangkan frekuensi terbesar adalah sinar gamma serta panjang gelombang terpendek. Gelombang elektromagnetik pertama kali dideteksi secara eksperimen oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Hertz menggunakan peralatan yang memancarkan muatan. Muatan tersebut dibuat bergerak bolak-balik dalam waktu yang sangat singkat. Hertz mendeteksi gelombang dari jarak tertentu menggunakan loop kawat. Loop kawat digunakan untuk menghasilkan GGL ketika perubahan medan magnet melewatinya. Gelombang yang dihasilkan merambat dengan kelajuan yang sama dengan kelajuan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Gelombang ini memiliki karakter yang sama dengan cahaya, yaitu bisa dipantulkan, dibiaskan, dan berinterferensi. Hal ini mendukung teori Maxwell. Panjang gelombang cahaya tampak diukur pada awal abad ke-19, jauh sebelum ditemukan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 4 kali 10 pangkat 10 minus 7 meter dan 7,5 kali 10 pangkat minus 7 meter, atau 400 nanometer sampai 750 nanometer. Cahaya tampak ini ternyata hanya salah satu dari gelombang elektromagnetik. Plus kemudian menemukan gelombang elektromagnetik lainnya yang berfrekuensi rendah, yaitu sekitar 10 pangkat 9 Hz yang disebut gelombang radio. Gelombang ini biasanya digunakan untuk memancarkan sinyal radio dan televisi. Gelombang elektromagnetik atau sering disebut radiasi gelombang elektromagnetik ternyata diproduksi atau dideteksi melalui rentang frekuensi yang dinyatakan sebagai spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik ini terdiri atas gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Yang kedua, sumber radiasi elektromagnetik. Dapat dilihat pada gambar, nilai frekuensi dan panjang gelombang spektrum gelombang elektromagnetik. Sinar gamma.
pertama, sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Sementara panjang gelombangnya berkisar antara 10 pangkat minus 4 nanometer sampai 10 minus 1 nanometer. Sinar gamma berasal dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil. Dalam reaksi inti, sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat kuat sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Jika diserap jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang serius seperti mandul dan kanker. Sinar X Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 pangkat minus 11 meter sampai 10 pangkat minus 8 meter. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Untuk menghormatinya, sinar X juga disebut sinar Rontgen. Sinar X dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. Sinar X juga dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumbuk logam. Sinar X banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, seperti untuk memotret kedudukan tulang. Pada bidang industri, sinar X dimanfaatkan untuk menganalisis struktur kristal. Sinar X mempunyai daya tembus yang sangat kuat. Sinar ini mampu menembus zat padat seperti kayu, kertas, dan daging manusia. Pemeriksaan anggota tubuh dengan sinar X tidak boleh terlalu lama karena dapat membahayakan. Lalu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Sinar ultraviolet dari matahari dalam kadar tertentu dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan vitamin D. Secara khusus, sinar ini dapat diaplikasikan untuk membunuh kuman. Lampu yang menghasilkan sinar ultraviolet juga dapat digunakan dalam perawatan medis. Sinar ultraviolet juga dapat dimanfaatkan dalam bidang perbankan, yaitu untuk memeriksa apakah tanda tangan di slip penarikan uang sama dengan tanda tangan dalam buku tabungan. Lalu ada cahaya tampak. Cahaya tampak mempunyai frekuensi sekitar 10 pangkat 15 Hz, sementara panjang gelombangnya antara 400 nanometer sampai 800 nanometer. Mata manusia sangat peka terhadap radiasi cahaya tersebut, sehingga cahaya tampak sangat membantu penglihatan manusia. Panjang gelombang sinar tampak yang terpendek dalam spektrum bersesuaian dengan cahaya ungu, dan yang terpanjang bersesuaian dengan cahaya merah. Semua warna pelangi terletak di antara kedua batas warna tersebut. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Sinar inframerah Sinar inframerah mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Panjang gelombang sinar inframerah lebih besar daripada panjang gelombang sinar tampak. Frekuensi gelombang ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Di bidang kedokteran, radiasi inframerah diaplikasikan sebagai terapi medis, seperti penyembuhan penyakit encok dan terapi saraf. Pada bidang militer, terdapat teleskop inframerah yang dapat digunakan untuk melihat di tempat gelap atau berkabut. Hal ini memungkinkan karena sinar inframerah tidak banyak dihamburkan oleh partikel udara. Pada bidang militer, sinar inframerah juga dimanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi, meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Di bidang elektronika, sinar inframerah dimanfaatkan pada remote control peralatan elektronik seperti televisi atau VCD. Unit kontrol berkomunikasi dengan peralatan elektronik melalui reaksi yang dihasilkan oleh dioda pancar cahaya atau LED. Selanjutnya, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 8 Hz, sementara panjang gelombangnya sekitar 3 mm. Gelombang mikro ini dimanfaatkan pada pesawat radar atau radio detection and ranging. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang,
membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Sebagai contoh, jika gelombang mikro yang dipancarkan radar mengenai benda, gelombang mikro akan memantul kembali ke radar. Lalu gelombang radio. Gelombang radio termasuk ke dalam spektrum yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena pemancar transmitter dan diterima oleh antena penerima atau receiver. Yang ketiga, pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Manfaat gelombang radio adalah membawa pesan suara jarak jauh melalui frekuensi modulasi atau amplitudo modulasi. Manfaat gelombang mikro adalah sumber pemanas pada microwave, sebagai sumber gelombang pada radar, mendeteksi struktur atomik dan molekul, menentukan kedalaman laut melalui sistem sonar, dan mengarahkan laju pergerakan pesawat terbang. Manfaat sinar inframerah adalah terapi penyembuhan encok, sumber energi bagi remote control, mempercepat pengeringan cat pada mobil atau kendaraan lain, dan membantu mendeteksi kegelapan atau tempat berkabut. Keempat, manfaat sinar ultraviolet adalah membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu penyerapan vitamin D pada tulang manusia sebagai disinfektan alami, mensterilkan peralatan medis, dan mendeteksi keaslian benda tangan. Kelima, manfaat sinar X adalah memfoto struktur tulang makhluk hidup melalui alat ronsen, mendeteksi keretakan logam, menganalisis struktur kristal, mendeteksi barang bawaan di bandara atau pelabuhan. Yang keenam, manfaat sinar gamma adalah rekayasa genetika seperti membuat bibit varietas unggul, mensterilkan peralatan medis, mensterilkan makanan kalingan agar terhindar dari pertumbuhan bakteri, dan terapi beberapa jenis penyakit. Yang ketujuh, manfaat cahaya tampak adalah sebagai media transmisi data atau sinyal suara. Lalu yang keempat, bagian terakhir, yaitu bahaya radiasi elektromagnetik. Bahaya radiasi elektromagnetik. Yang pertama, radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilangnya konsentrasi. Yang kedua, pada manusia, radiasi UVB berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak pada mata, dan mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Yang ketiga, pulsa microwave dapat menimbulkan efek stres pada kimia syaraf otak, dan dampak negatif Wi-Fi dapat berupa keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, dan tenggorokan. Sekian materi presentasi radiasi elektromagnetik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video. Saya Muhammad Syahrir Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena pemancar transmitter